Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat Quran pun berada. Kita kembali lagi ya. Kita akan bahas yang sudah ditanyakan ya. Dan silahkan bisa komen lagi apa ya, vlog apa yang penting nih yang kita bahas bareng-bareng, sharing bareng-bareng. Dan memang kalau ada yang ingin sharing kembali, menambahkan, namanya juga kan saran, itu tidak paten begitu ilmunya, enggak, sahabatnya lebih pintar juga gitu ya, bisa menambahkan, silakan tambahkan lagi di komen. Dan alhamdulillah ada beberapa yang menambahkan ya, masya Allah, masih banyak sharing-sharingnya, jadi katanya juga makin pintar nih karena sahabat Quran ya. Nah silakan komen juga apalagi vlog selanjutnya, pembahasan selanjutnya, dan pengen tahu juga lembaga Quran Seluruh Kuningan. Dan banyak yang nanyanya itu aja, padahal udah dijawab di vlog, ada di vlognya gitu, ada di vlog yang Q&A gitu, udah banyak. Jadi kok tanya itu aja. Nggak apa-apa bentar gitu. Hafal ini. Nah sebelum dimulai, bismillah dulu. Oke sahabat dan berada, hari ini katanya mau pembahasan tentang balita lagi. Kemarin vlognya pembahasan, atau kemarin atau mungkin di vlognya atau di uploadnya tuh mungkin nanti. Nah vlog sebelumnya tentang privat gitu ya, bagi guru-guru baru. Saya bilang ya guru-guru baru, bukan guru-guru muda, mungkin aja yang barunya memang baru usia 40 baru jadi guru privat yang gitu ya. Wah saya lapar tuh suara. tut nggak apa-apa, iklan biar makin makin mau makan gitu ya, stop gitu ya. Oke, sekarang pembahasannya apa? Katanya sekarang mau pembahasan tentang baik sekali, dan ini juga ditanyakan juga ke lembaga kami gitu ya, ke admin kami dan saya sendiri. Jadi usia berapakah sih sebenarnya anak-anak tuh privat gitu ya. Jadi sahabat Tuhan yang berada, kami sarankan untuk usia-usia yang memang belum siap untuk SD tahun berikutnya atau siap SD gitu ya, itu jangan tuh privat dulu gitu ya. Kalau dia belum usia 5 tahun gitu ya, dan bahkan 5 tahun lebih gitu, jangan dulu privat gitu ya. Ini nanyain 3 tahun minta privat, 4 tahun minta privat, 3 tahun setengah minta privat. Bahkan yang teman-teman ya, bahkan yang usia 5 tahun, yang bahkan usia SD itu ada bosannya gitu. Ada yang memang trik-trik yang memang luar biasa gitu, J itu jadinya jenuhnya, bosannya. Apalagi usia-usia itu usia belum disarankan untuk privat sahabat Quran, karena masih banyak aspek-aspek perkembangan yang kita harus kejar daripada mereka harus pintar ngaji gitu, ngajinya secara belajar. Karena privat itu fokus belajar, dan privat itu hanya aku dan dia gitu, hanya gurunya dan anaknya itu. Kalau anaknya masih kecil, mereka belum saatnya untuk fokus secara pembelajaran gitu. Cara pembelajaran, kalau privat kan harus duduk belajar lagi. Jadi ada aspek-aspek yang harus kita kejar, dan itu bukan masalah anak saya harus bisa ngaji, dan ngajinya itu secara belajar secara formal, enggak seperti itu gitu, secara khusus. Apalagi kudu fokus gitu kan ya, harus fokus gitu, kudu gitu, harus enggak. Jadi saya sarankan untuk usia yang belum lewat 5 tahun, saya sarankan untuk tidak privat, bimbel kayak gitu enggak. Kalau di Quran School Kuningan itu usia kecil, usia yang di bawah 5 tahun, yang bahkan belum masuk 5 tahun, itu kita tidak sarankan kelas reguler, maksudnya kelas yang memang hanya belajar tasin tahfiz fokus gitu ya, hanya tasin tahfiz gitu. Nah untuk usia kecil-kecil, bahkan di Quran itu ada balita Quran, karena kita belajarnya tuh sambil bermain. Jadi kita yang penting bermain, ada aspek perkembangan yang lainnya, kemandirian, sosial, kemudian bagaimana akhlak Qurani untuk anak-anak usia kecil. Baru belajarnya itu karena nggak sengaja, karena memang mereka pintar gitu ya, kesempatan mereka karena pendengaran mereka bagus, ingatan mereka bagus, itu belajar. Jadi bukan anak-anak usia kecil 3 tahun setengah 4 tahun itu diajak privat gitu ya, privat bimbel gitu, harus khusus diem gitu ya. Mereka lama-lama mereka akan memberontak dengan jenuh gitu ya. Dan bahkan kalau untuk usia 3 tahun setengah privat di rumah, PR-nya banyak banget. Guru baru datang, makro bahasa Indonesia itu memberontak, uring-uringan. Guru datang kayak uring-uringan, nggak bahagia gitu ya, malah tidur. Belum mau minum dulu, mau makan dulu, dia masih kecil, aku mau main dulu. Malah yang tadinya guru privatnya orang tua pengen anaknya pinter ini pinter itu, malah ngasuh kita gurunya, repot
repotnya tuh ngasuh, repotnya nangisnya, rewelnya, ya karena memang belum gitu ya. Jadi makanya usia-usia yang di bawah 5 tahun, saya tidak sarankan untuk privat, masih banyak harus kita kejar aspek-aspek yang harus kita kejar aspek-aspek minta maaf, mereka akhlak-akhlak yang memang yang harus kita tanamkan untuk sedari dini, ya, meminta maaf, berterima kasih, tidak sembarangan masuk, tidak sembarangan ngambil, tidak sembarangan makan, tidak sembarangan untuk meminjam, megang-megang barang orang lain. Itu aspek-aspek berteman, berbagi, kemudian kita bermain dengan teman siapapun, itu aspek agama, ya jelas ya, aspek agama, aspek perkembangan sosial emosional, aspek mandiri, aspek banyak sekali. Di luar mereka harus bisa ini bisa itu, kita harus duduk rapi biar karena anak tetangga pintar, anakku siapa tahu udah bisa berhitung apa. Nanti ada saatnya begitu. Jadi teman-teman jangan mencocok-cocokkan, jangan itu suara apa ya? Kita ini dulu iklan dulu, nanti saya akan kembali, dan kemana-mana tetap di Keranis Kuningan Fadila. Nah, kembali ke ketiaknya. Nah, jadi ada sesuatu yang harus dikejar gitu ya, yang harus kita tanamkan untuk anak usia dini gitu ya, yang perlu kita tanamkan gitu. Jadi tidak disarankan untuk anak-anak yang kita cocokkan, yang kita pengen sama dengan tetangga gitu ya. Tuh anak tetangga udah inilah. Ya mungkin tetangga itu belum paham tentang psikologi anak, atau memang juga dia sedang dikejar, kan entah itu nenek kakeknya karena suka dicocok-cocokin gitu. Neneknya tuh harus begini, pengasuhan orang tua dan pengasuhan nenek suka ada gitu campur tangan. Jadi kita jangan pernah melihat mungkin anak kita juga belum cocok gitu ya, belum cocok. Karena memang setiap anak itu ada perbandingan 1 banding 1000 atau berapa puluh ribu. Itu memang ada anak-anak yang memang perempuan, biasa kembangnya perempuan itu yang memang udah cocok tanpa disuruh, tanpa diminta, memang bisa belajar duduk rapi anehnya tuh ya. Tapi kalau itu hanya sebagian kecil saja. Jadi kalau untuk anak kita yang masih rewel, masih nggak bisa diam, atau yang nggak cocok, jangan dipaksa gitu, jangan dipaksa. Jadi kalau anak-anak di bawah itu ya mereka untuk bermain, belajarnya tuh sengaja gitu. Kalau bahasa Sunda mah ujug-ujug bisa hafal, ujug-ujug ya. Jadi ada trik-trik gitu dengan bermain, pokoknya seperti itu. Jadi jangan sampai kita iri dengan tetangga, omongan orang lain yang udah, atau kita ngeliat orang, oh udah bisa ini ya, udah bisa itu ya, udah bisa ini nih ya. Buat apa tuh sahabat Quran kalau anak-anaknya pintar, tapi ternyata masih marah-marah, ngamuk-ngamuk, terpugu, gak sopan. Tapi dia udah usia pas 45 tahun setengah atau sebelum 5 tahun dia udah pinter berhitung dan sebagainya, tapi anaknya teh aduh masih pukul-pukul sama orang tua, pukul-pukul ya, mengamuk teh terpugu gitu. Kalau marah-marah teh sampai gak ke kepala orang tua jadi pukul gini kepalanya, buat apa tuh? Itu ada aspek yang harus kita kejar, yang itu tuh yang kayak gitu. Jadi teh jangan cocokin dulu materi-materi deh. Anak segitu teh lagi perkembangan, memang mereka harus habit, harus punya kebiasaan Qur'aninya sudah masuk, sudah jadi darah daging. Emang itulah Islam. Ketika kita yang melihat keindahan Islam, lihatnya di anak kita itu gitu. Jangan belajar baca, ngaji juga, tahfidz juga. Gimana ya Katia ya, anak agar anak saya 1 tahun sudah bisa hafal. Hah? 1 tahun ngomongnya can lancar tuh ya. 1 tahun ngomong juga belum lancar. Mungkin maksudnya agar anak kita ketika mereka sudah rada besar, usia 6 tahun, mungkin bilangnya itu hafalannya mudah gitu. Gimana ya agar anak saya 1 tahun 2 tahun hafal Quran? Ya ada sih memang ya, kalau kita lihat di YouTube atau di medsos, tapi itu gak berbanding jutaan kali ya. Jadi jangan gitulah, jangan lihat itu kita nggak paham gitu ya, kita nggak paham. Kayak kita harus memahami anak kita sendiri, kita harus memahami anak diri kita gitu ya. Oke sahabat Kanimu Pemuda, senang sekali bisa membersamai. Semoga makin bermanfaat dunia akhirat, semoga makin memberkahi kehidupan kita, dan semoga hidup kita juga makin berkah. Oke, kita tutup saja seperti biasa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran.